Perdana Menteri Nepal KP Sarma Oli telah mengundurkan diri setelah kemarahan publik atas tewasnya 22 orang dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa anti korupsi. Kantornya menyatakan bahwa ia mengundurkan diri untuk membuka jalan bagi solusi konstitusional bagi protes besar-besaran yang dipimpin pemuda atas tuduhan korupsi yang meluas dan dipicu oleh larangan media sosial yang kini telah dicabut. Protes berubah menjadi kekerasan ketika ribuan orang, banyak yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Gen Z, melalui plakat dan spanduk turun ke jalan pada hari Senin 8 September 2025. Mengapa larangan media sosial dipilih ketimbang memberantas korupsi? Siapa yang benar-benar memimpin Nepal setelah Oli mundur dan bagaimana suara Gen Z akan dijamin tanpa tokoh pemimpin tunggal? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman Hilafah News Channel dimanapun berada. Mudah-mudahan tetap bersuara kebenaran dan keadilan meskipun seringkali kebenaran dan keadilan dibungkam oleh Ya, rezim Konoha. Masya Allah. Dan Nepal, ya Bung Rizky, kita ketahui juga ada pemimpin baru setelah digulingkan lagi-lagi karena Gen Z yang dilarang media sosial. Menurut Anda, apakah Gen Z Nepal yang bergerak spontan lewat media sosial tanpa tokoh tunggal justru sedang menunjukkan bahwa kekuatan rakyat muda bisa lebih solid dan berpengaruh dibandingkan partai-partai politik yang penuh korupsi, Bung? Ya ini bukan 15 tahun atau 20 tahun yang lalu ketika sosial media tidak seramai sekarang ya. Bahkan masyarakat sekarang itu anak-anak muda itu adalah masyarakat yang ramah terkait dengan dunia sosial media sehingga wajar ketika Nepal bergejolak kemudian pemerintahnya ini saya nggak tahu nih ya bagaimana cara berpikir pemerintah Nepal kala itu ketika mereka mematikan semua sosial media. Ini artinya menyulut kemarahan Gen Z yang mereka itu kalau nggak ada internet itu gabut yang luar biasa. Maka wajar kalau akhirnya pada dasarnya ketika masyarakat Gen Z Nepal itu ketika dimatikan sosial medianya bukan menambah meredam, tapi menambah amarah mereka. Dan kita tahu persis bagaimana perlawanan itu muncul ketika masyarakat Nepal yang hari ini kita lihat betapa senjang antara miskin dan kaya itu terjadi, antara positioning pejabat dengan rakyat itu sangat jauh sekali kondisinya sehingga ketika Gen Z itu apalagi gini pengangguran Nepal cukup tinggi sehingga itu yang membuat semacam upaya dari Gen Z untuk menuntut kepada pemerintahan yang berlangsung untuk bisa berlaku adil dan tidak melakukan korupsi serta membuka lapangan kerja yang cukup banyak dan lebar bagi masyarakat Nepal itu sendiri. Mas Mas Anggi. Baik, dan dengan keberanian Gen Z yang menantang aparat bersenjata dan menolak tunduk pada jam malam, menurut Anda, Bung Rizky, apakah mereka sedang membuka babak baru sejarah Nepal di mana kaum muda menjadi motor utama perubahan politik, Bung? Kalau kita tahu pengguna VPN terbanyak di tahun 2025 ini tembus kepada masyarakat Nepal, ya, kaum muda Nepal. Jadi ketika mereka memblokir IP nasionalnya, masyarakat Gen Z ini yang relatif tahu bagaimana cara mengakses sosial media baik itu ya, mereka menggunakan akses sosial media menggunakan VPN yang ada sehingga jumlah pengunggah atau pengakses VPN di wilayah Nepal cukup besar. Ketika diberlangsungkan jam malam itu bukan berarti jam tidur bagi generasi Gen Z gitu ya. Uh, ini bukan 20 tahun yang lalu ketika fenomena bahwasanya jam malam menjadi salah satu hal untuk bisa menentukan fenomena dari kerusuhan yang ada. Justru menurut saya jam malam ini makin mensolidkan kondisi yang ada karena anak-anak muda semua berbicara dengan HP-nya, dengan gadgetnya untuk bisa melihat konsolidasi satu sama lain di Nepal itu sendiri. Sehingga ketika tentara melakukan jam malam itu justru menjadi semacam cambukan balik bagi penguasa Gen Z itu
bukan sekedar diberikan pengetatan kepada jam malam, tapi harusnya pendekatan penguasa Nepal kala itu adalah pendekatan di mana mereka membuka ruang opini publik atau membuka ruang opini untuk masyarakat Nepal untuk bisa berbicara. Dan itu yang terjadi ketika pemerintahan penguasa militer, penguasa Nepal kala itu tidak membuka ruang itu, sehingga wajar ketika amarah Gen Z itu membludak luar biasa gitu. Bahkan kalau menurut saya persiapan Gen Z-nya Nepal lebih canggih lagi teman-teman semuanya ya. Jadi kalau dalam dalam satu sisi kita lihat itu eh, gedung DPR itu kita itu dijebol dengan menggunakan pagarnya itu dengan semacam apa gergaji besi atau las besi sehingga gedung DPR itu roboh. Berbeda dengan teman-teman Nepal nih, bahkan mereka menggunakan eskavator untuk diturunkan untuk bisa menghancurkan pagar-pagar untuk menghancurkan wilayah-wilayah yang bisa menghambat demokrasi atau suara opini masyarakat di Nepal itu sendiri, Mas Anggi. Dan jika protes Gen Z bisa memaksa seorang Perdana Menteri yang juga kita sekarang ketahui setelah mundur dan ada Perdana Menteri baru dalam hitungan hari, apa artinya bagi legitimasi elit politik lama yang selama ini menguasai Nepal, Bu? Ya, sebenarnya kita bukan Nepal saja, siapapun itu, politisi yang lama sebenarnya nggak jadi masalah selama dia berkuasa dengan adil, memberikan kesejahteraan. Tapi kalau dia berlaku zolim, melakukan korupsi, ini tinggal menunggu waktu. Istilah kata, ini menunggu bom waktu, di mana sewaktu-waktu akan meledak dan membuat kekacauan yang luar biasa. Ini menjadi alarm tanda bahaya bagi mereka, pelaku-pelaku kekuasaan zalim, bahwasanya kekuasaan itu tidak akan berlangsung lama. Bahkan bisa jadi kalau memang mau diturunkan besok bisa jadi turun kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan ketika ada menyatakan bahwa saya pemilihan ketua itu agak pemilihan penguasa itu akan agak rumit sekali kalau terjadi penurunan atau anggota DPR dilenyapkan dibubarkan, ternyata Nepal bisa. Nepal hanya diwakili oleh anak-anak muda yang mengerti Discord. Ya, Discord ini aplikasi chatting biasa digunakan oleh para gamers, ya anak-anak muda, dan itu dilakukan pemilihan voting presiden melalui aplikasi Discord. Ini kayak yang pertama kali di dunia presiden atau PLT negara itu dipilih melalui voting melalui Discord, gitu. Dan terakhir, Bung Rizky, apa pelajaran yang bisa kita petik di Gen Z di negeri ini? Apakah memang sinyal bahwa masa depan negeri juga sepenuhnya ada di tangan generasi muda, Bu? Ya, sebenarnya eh, apa generasi hari ini akan memimpin negeri ini 5 sampai 10 20 tahun ke depan. Artinya, kalau kita tidak mau belajar dan mempersiapkan kesadaran tentang politik kita yang lebih baik, mungkin akan menjadi efek yang cukup buruk ketika 5 sampai 20 tahun ke depan kita tidak siapkan itu. Tapi ketika kita menyadari politik itu menjadi bagian penting dari mengurusi perkara umat, perkara negeri, maka wajib bagi anak-anak muda untuk menyadari politik itu menjadi sisi yang paling urgen dan paling penting untuk dipelajari dan diperjuangkan. Maka saran saya dari sekarang Gen Z jangan antipati kepada politik. Satu. Yang kedua, ketika terjadi kerusuhan terjadi di Nepal, itu bukan jalan kita. Sekali lagi, itu bukan jalan kita. Yang kita inginkan adalah penguasa dan rakyat itu menyadari pentingnya sistem yang mampu membangun peradaban wabil khusus di negeri kita tercinta menjadi peradaban yang mulia. Itu kalau kita tidak kalau saya mau sodorkan tentu ini adalah peradaban Islam gitu. Jadi kalau kalau mau memang sudah saatnya Gen Z itu berpihak kepada Islam, menyuarakan Islam dan bersama-sama menyongsong Islam sebagai jalan perubahan. Baik, jazakallah Bu Rizky untuk paparannya dan juga pesan bagi generasi muda baik itu di Nepal maupun di Indonesia. Semoga ini semakin semangat untuk tadi yang kita perjuangkan bukan dengan cara kekerasan ya Bung Rizky, lagi-lagi sekali lagi, Iya tapi betul. menyadari bahwa memang kerusakan ini secara sistemik dan memang solusinya harus diganti sistemnya, bukan yang mengizinkan mereka untuk berkorupsi lagi dan lagi-lagi yang datangnya dari zat yang maha sempurna. Jazakallah sekali lagi Bung Rizky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.